Hei, hei kawan, maju kawan, maju. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Untuk aksi se-Jabodetabek akan dipusatkan di Istana. Untuk di Istana, aksi akan diikuti kurang lebih 5.000 sampai dengan 7.000 orang se-Jabodetabek. Karena hari ini negara, dari mulai presiden sampai kemudian DPR RI, sampai kemudian DPRD dan perangkat-perangkat negara adalah boneka oligarki. Kawan-kawan, betapa lemahnya negara ini. Saya mau sampaikan data. Hari ini kita yang mencita-citakan negara sejahtera, negara welfare state, negara kesejahteraan, nggak akan pernah terwujud kalau DPR-nya dan presiden dan menteri-menterinya adalah boneka. Memang, karena itu mahasiswa betul di end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita, tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Itu sekarang pilihannya mau dicegah nggak kehancuran itu. Kita udah berupaya 1 tahun nggak bisa, jadi biarin aja kan. Logikanya begitu sebetulnya. Kita mesti katakan bahwa kepemimpinan hari ini kepemimpinan yang tidak dituntun oleh pikiran. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural, termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Buruh bakal geruduk istana pada 4 Oktober 2022, gelar mogok nasional jika tuntutan tak digubris. Partai Buruh, Konfederasi, Serikat Buruh, dan elemen kelas pekerja lainnya akan menggeruduk Istana Negara Jakarta pada 4 Oktober 2022. Sebanyak 7.000 buruh ditargetkan bakal turun ke jalan menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Dalam aksi itu, Aliansi Buruh tetap membawa tuntutan yang sama, yakni turunkan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum 2023 sebesar 13%. Aksi dan tuntutan yang sama juga akan digelar secara nasional dan serempak di 34 provinsi. Menurut Partai Buruh, harga minyak dunia sudah turun, sehingga tak ada alasan pemerintah tetap mempertahankan kenaikan harga BBM. Sementara, upah minimum sudah tidak naik selama 3 tahun. Said Iqbal mengatakan jika tuntutan aksi 4 Oktober tak digubris pemerintah, maka dipastikan pada November atau awal Desember 2022 akan terjadi aksi mogok nasional yang diikuti 3-5 juta buruh, mulai dari petani, pengemudi, sopir, dan kelas pekerja lain. Aksi akan mengusung 3 tuntutan: tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Ada beberapa alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya pemerintah juga menurunkan harga BBM seperti harga semula. Alasan lain, lanjut Said, daya beli masyarakat pekerja khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota sudah merosot 30% diakibatkan naiknya inflasi. Kenaikan inflasi disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah naik 12%, transportasi naik 20%, dan makanan 15%.
Sementara itu, BLT yang besarnya 150.000 per bulan selama 6 bulan hanya gula-gula dan tidak ada manfaat. Yang disebut BLT sebagai bantalan itu hanya menggarami air laut menjadi sia-sia. Di beberapa negara dengan ron BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi bisa menjual lebih murah. Said Iqbal menilai biang keladi mulai semua ini adalah monopoli pengelolaan BBM dan yang tidak transparan, sehingga ada perusahaan yang menjual harga lebih murah didesak. BBM belum juga diturunkan, masa ancam aksi nasional 27 September mendatang. Puluhan ribu massa dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat usai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa malam 13 September. Pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. Massa gebrak membubarkan diri dan meninggalkan area Patung Kuda menuju arah Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar pada 27 September. Hingga berita ini diturunkan, masa aksi sudah tampak petugas pasukan orangnya membersihkan sisa-sisa sampah dari debu jalanan. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya nongkrong bareng mahasiswa pengunjuk rasa. Demo BBM naik di Patung Kuda malah ricuh. Masa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Saat kericuhan terjadi, masa demo tolak BBM naik itu terlihat menyalakan flare di lokasi. Masa pendemo sempat enggan membubarkan diri hingga pukul 20.00 WIB Selasa 13 September 2022. Padahal batas waktu demonstrasi yang diizinkan hanya sampai pukul 18.00 WIB. Sekalipun begitu, pihak kepolisian tetap tenang tanpa terpancing massa yang melemparkan flare ke arah aparat yang berjaga-jaga. Sementara demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda sempat ricuh. Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersya malah nongkrong bareng mahasiswa unjuk rasa yang mengepung gedung DPR. Demonstrasi menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas. Massa menarik kawat berduri, membakar water barrier, hingga melempar botol ke aparat. Dari pantauan wartawan yang bertugas di lapangan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.39 WIB. Massa mendadak menarik kawat berduri yang terpasang melintang di sekitar lokasi aksi. Kawat berduri yang awalnya terpasang di bawah JPO ditarik sekitar 20 meter. Tak hanya menarik kawat duri, mereka juga merobohkan barir yang melempar botol ke arah polisi yang mengawal demonstrasi. Hingga selepas pukul 19.00 WIB, massa masih bertahan. Pendemo tampak menyalakan flare, lalu melemparkannya ke arah polisi. Polisi tampak menghindari lemparan flare itu. Ada juga lemparan botol plastik dari arah massa ke arah polisi. Massa juga terus meminta brigade dibuka. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu buruh tani. Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barirkan hingga ban. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan demo berakhir kondusif. Zulpan menyebutkan tidak ada tindakan represif yang dilakukan pihaknya dalam proses pengamanan demo. Aparat kepolisian tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi. Kata Zulpan, tidak ada polisi yang terluka, masa aksi pun tidak ada yang diamankan dari jalannya demo hari ini. Sementara demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda ricuh, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya bersama 19 anggota DPRD Provinsi Bengkulu turun ke jalan menemui ribuan massa aksi pada Selasa 13 September 2022. Ribuan massa aksi terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, BEM, PMKRI. Sembari nongkrong bareng Gubernur Bengkulu kemudian berdiskusi dengan massa aksi. Dia menerima dan menampung seluruh aspirasi massa. Hanya saja seluruh keputusan tak dapat diambil secara sepihak, melainkan berada di tangan pemerintah pusat. Rohidin mengatakan dia tidak bisa menghadirkan semua atau sebanyak 45 anggota dewan untuk menemui massa. Namun dengan anggota dewan yang menjumpai mahasiswa pengunjuk rasa sudah cukup untuk mewakili. Rohidin sangat mengapresiasi massa aksi yang tetap semangat untuk mewakili seluruh rakyat. Selain itu, massa menuntut lembaga pemerintah terkait untuk menangkap dan menindak tegas migas.
mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebocoran BBM subsidi dan menuntut Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu bertanggung jawab atas penderitaan rakyat.